Halo, jadi hari ini kita bakal belajar tentang aljabar. Sebenarnya bab 1 yang biasanya dipelajari di sekolah itu kan eksponensial ya. Cuman menurut aku sebelum kalian belajar eksponensial, kalau kalian dasar aljabarnya aja nggak ada, ya bakal susah gitu. Kenapa? Karena aljabar di SMA dengan aljabar di SMP itu agak beda ya. Jadi kita bakal mengulas aljabar SMA ini dulu, karena nanti kalau misalnya kalian belajar misalnya eksponensial, terus misalnya polinomial, terus persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, persamaan linear, program linear, itu kan banyak variabel-variabel X, Y, Z gitu ya. Nah, kalau konsep dasar aljabarnya aja nggak paham, itu bakal kesulitan buat belajar materi-materi SMA. Jadi kita mulai dari yang dasar-dasar dulu, yaitu pengenalan aljabar. Nah, rumus pertama yang mau aku bahas di sini itu adalah, misal kalau aku punya X kuadrat min Y kuadrat, ini tuh bisa dipecah jadi X plus Y, X min Y. Contoh ya, contoh soal. Misalnya aku punya bilangan 2020 kuadrat minus 1180 kuadrat. Nah, buat kalian yang SMP-nya mungkin udah belajar tentang kuadrat, mungkin kalian bakal nih, misalnya 2020 dikali 2020, misalnya dikali ini 0,0000, terus ini 0,4, itu kan bakal lama ya, Nah, kita memanfaatkan nih rumus yang ini. Oke, jadi sekarang kita fokus ke pola ya. Kalau kalian SMP mungkin kalian belajar dasar-dasar aritmatika ya, misalnya pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, gimana sih ngitung akar dan sebagainya. Tapi kalau di SMA kita lebih mengenal ke konsep. Nah, ini bisa kita misalkan gak sih? Misalnya 2020 itu jadi X, 1180 itu jadi Y. Berarti ini kan memenuhi X kuadrat minus Y kuadrat ya. Yang mana X kuadrat minus Y kuadrat itu ini ya. Berarti kita buat jadi 2020 ditambah 1180 dikali lagi 2020 kurang 1180. Nah, kalau kayak gini kan gampang ya. 2020 ditambah 1180 berapa? 3200. Kalau ini berapa? 2020 dikurang 1180 itu 840 ya. Ini 48. Nah, jadi tinggal dikali deh. Tinggal dikali keduanya. Ganti warna deh. Tinggal dikali. Jadi hasilnya berapa? 32 kali 84 misalnya. 84 kali 32 deh. Ini 86 21 24 25 ya. Tambah 8 6 2. Berarti 2 6 8 8, nolnya ada berapa? 3. 2. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, jadi gampang banget ya. Kalau dipangkatin satu-satu, misalnya 2020 dikali 2020 berapa? Terus dikurangi 1180 dikali 1180 berapa, itu kan panjang. Jadi kita sederhanakan menggunakan rumus yang pertama. Nah, rumus lainnya. Nah, sebenarnya ini udah harusnya tuh udah diajarin di SMP ya. Jadi X plus Y kuadrat. Nah, X plus Y kuadrat ini kan berarti X plus Y dikali X. Oke,
Oke, jadi kayak kali pelangi, masih ingat kali pelangi? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya x kuadrat plus xy plus xy plus y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang kedua ya. Rumus yang ketiga. Iya, betul, x min y kuadrat. Ini keterbalikannya ya. X min y dikali sama x min y. Sama kali pelangi. Jadi x kuadrat min xy plus y kuadrat sama dengan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Oke, rumus 1, rumus 2, rumus 3 itu masih gampang ya. Sekarang kalau rumus 4 misalnya. Misalnya aku, tadi kan pangkat 2 ya. Pangkat 2 kurang menantang, Kak. Jadi gimana kalau pangkat 3? Ya udah, tandanya x plus y dikali x plus y dikali x plus y. Kita udah tahu ya tadi ini hasilnya berapa? Yang ini ya. Yang ini. Oke, udah dapat ya hasilnya. X plus y kuadrat itu sama dengan segitu. Jadi kita tulis aja x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Nah, dikalikan sama x plus y. Ini jadi bakal agak panjang ya. Jadi berapa kalau misalnya di ini? Gue taruh di sini deh. Berarti x pangkat 3 plus x kuadrat y. Terus ini berapa? Tambah 2x kuadrat y plus 2x y kuadrat. Terus ini sama ini ya. Tambah xy kuadrat plus y pangkat 3. Aku geser deh. Nah, jadi kalau disederhanakan gimana nih bentuknya? Bentuknya itu kalau disederhanakan itu adalah x pangkat 3 plus, ada yang bisa dicoret nggak deh? Ini ya, ini kan 1 ya. Jadi ini 1 kotak gitu ya, ditambah 2 kotak. Jadi aku punya 3 kotak. 3 kotak. Kotaknya isinya apa? Isinya x kuadrat y gitu. Ditambah, mana lagi nih yang bisa dijumlahin? Ini ya. Jangan kotak deh, sekarang lingkaran. Ini lingkaran. Aku punya 1 lingkaran ditambah 2 lingkaran. Berarti aku punya 3 lingkaran ya. Lingkarannya tadi berapa? X y kuadrat ditambah y pangkat 3. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kesimpulannya itu adalah x plus y pangkat 3 itu sama dengan x kuadrat, x pangkat 3 tambah 3x kuadrat y plus 3xy kuadrat plus y pangkat 3. Nah, ini adalah rumus yang keempat. Kalau aku mau minta rumus kelima gimana tuh? Rumus kelima misalnya x min y pangkat 3 sekarang, Kak. Nanti rumus ke-6 aku mintanya x plus y pangkat 4. Rumus ke-7 misalnya aku mintanya x min y pangkat 4 gitu. Seterusnya gitu. Wah, bakal panjang banget ya. Nah, sebenarnya tuh ada tipsnya, guys. Jadi buat soal-soal kayak gini itu tuh ada tipsnya, oke? Yang pertama, kita punya tips di sini. Tips ya. Jadi, yang pertama, kalian harus cari nilai segitiga Pascal. Cari nilai segitiga Pascal.
Oke, segitiga Pascal tuh gimana? Ini 1, ini 1, 1. Nah ini 1 ditambah 1 berapa? 2 ya. 1, ini 1 ditambah 2 jadi 3 ya, ini ditambah lagi jadi 3 nih, tetap ujungnya 1. Jadi kayak segitiga gitu lama-lama. Ini ditambah jadi berapa? 4. Ini ditambah 6. Ini ditambah 4 ya. Tandanya 1 lagi ujungnya. Nah, kalau misalnya kalian, ini aku kecilin deh. Size-nya dikecilin. Nah, tuh. Kalau misalnya kalian perhatikan ya. Ini aku hapus dulu. Oke, biar jadi kayak segitiga beneran. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, kok ikut kehapus? Ini kehapus dulu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, ini kan ini ya, pangkat 2 bentuk yang ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat, pangkat 2 itu adalah 1, 2, 1. Oke, 1, 2, 1. Pangkat 3, tadi mana pangkat 3? Pangkat 3 nih, pangkat 3 itu sama dengan 1, 3, 3, 1 ya, yang ini 1, 3, 3, 1. Oke, jadi mau X mau tandanya positif atau negatif, ini positif, ini negatif kan, ini 1, 2, 1 nih, 1, 2, 1. Ini negatif, 1, 2, 1 juga ya, 1, 2, 1. Jadi tandanya nggak ngaruh ke positif atau negatif, tapi kita lihat pangkatnya. Jadi kalau misalnya pangkatnya 2 berarti 1, 2, 1, berarti ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Yang ini berarti pangkat 4. Pangkat 4. Kalau mau pangkat 5 gimana? Kayak udah tinggal tambahin aja 1. Ini berapa? 1 tambah 4, 5 ya. 10 berarti di sini juga 10. Nah, 6 tambah 4 itu 10. Terus 4 tambah 1, 5. 1 berarti ini pangkat 5. Kalau nggak percaya nanti buktikan aja ya. Nah, kita dapat yang pertama itu harus dibuat segitiga Pascal. Jadi mencari pangkatnya itu dengan segitiga Pascal. Nah, yang kedua, caranya itu adalah lihat tandanya. Jika tandanya positif, maka selalu positif. Selalu positif. Kalau tandanya negatif, berarti positif, negatif, selang-seling ya. Positif, selang-seling. Dan seterusnya. Selang-seling. Nggak percaya misalnya. Kalian nggak percaya. Nah, kita lihat lagi di sini. X plus Y. Tandanya positif. Positif, positif. Sorry. Yang ini yang bawah. Positif, positif, positif ya. Tandanya selalu positif. Oke. Kalau yang negatif, berarti positif, negatif, positif. Tandanya selang-seling. Oke. Jadi kalau positif dia tandanya selalu positif. Kalau negatif tandanya selang-seling ya. Positif, negatif, positif. Nah, oke, kita dapat tips yang kedua yaitu tandanya itu selang-seling. Tergantung tandanya. Oke, tips yang ketiga. Tips yang ketiga apa? Pangkat X selalu turun. Pangkat X selalu turun dari pangkat tertinggi ke terendah. Dari pangkat tertinggi ke terendah. Sedangkan yang nomor 4 kebalikannya. Pangkat Y selalu naik dari pangkat terendah ke pangkat tertinggi.
contoh ya, contoh lagi. Tapi di sini aku mau ngejelasin dulu ya. Mau ngejelasin dulu kalau pangkat 0 itu misalnya contoh aku punya bilangan 7 pangkat 0. Ini hasilnya ini ya, 1 ya. Jadi pangkat 0 itu adalah pangkat 1. Jadi kalau misalnya aku punya X pangkat 0, berarti ini adalah 1. Oke? Sampai sini paham ya? Atau Y pangkat 0, ini pasti hasilnya 1. Karena bilangan berapapun, mau 1000 misalnya, pangkat 0 ini tetap 1. Misalnya aku nggak mau 1000, aku mau 1.000.000 gitu, 1.000.000 pangkat 0. Itu hasilnya tetap 1. Tapi yang nggak boleh, dengan syarat ya, dengan syarat 0 pangkat 0 itu nggak bisa. Jadi 0 pangkat 0 ini dia tidak memenuhi 1 ya. Dia hasilnya bukan 1, karena hasilnya tak terdefinisikan. Oke. Nah, aku balik lagi ke sini. Nah, kita membuktikan nih yang nomor 3 itu adalah pangkat X selalu turun, pangkat Y itu selalu naik ya. Apakah pangkat X itu selalu turun? Coba kita cek. Ini pangkatnya berapa? 2 ya. 2. Pangkat X kan dari tertinggi ke terendah. Tertingginya berapa? Tertingginya 2, karena dia kan dikalikan pangkat 2. Jadi ini 2, 1, X pangkat 0. Benar ya? Pangkat Y-nya itu dari paling rendah ke paling tinggi. Tandanya ini Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2. Kebayang gak guys? Nih, ini kan pangkat X itu kan dari tertinggi ke terendah. Pangkat tertingginya itu adalah 2. Jadi dari pangkat 2 turun ke pangkat 1, turun ke pangkat 0. Sedangkan pangkat Y dari terendah ke tertinggi, berarti Y pangkat 0 naik jadi pangkat 1, naik lagi jadi pangkat 2. Contoh yang lainnya, misalnya ini pangkat 3. X-nya kan dari tertinggi ke terendah ya. Berarti ini pangkat 3 turun ke pangkat 2, turun ke pangkat 1, turun lagi ke pangkat 0. Karena Y pangkat 3 dikali X pangkat 0 berapa? Dikali 1 ya dirinya sendiri ya. Bilangan berapapun dikali 1 ya dirinya sendiri. Jadi pangkatnya turun ya, 3, 2, 1, 0. Oke. Memenuhi. Sekarang kalau misalnya Y-nya dari pangkat terendah ke pangkat tinggi, tandanya di sini Y pangkat 0 naik ke Y pangkat 1, naik ke Y pangkat 2, naik ke Y pangkat 3. Tertingginya itu adalah pangkat 3. Berarti memenuhi ya. Nah, oke. Sekarang kalian udah paham tipsnya. Sekarang kita coba nih kerjakan yang 5, 6, 7 ya. 5 tadi berapa? Coba. 5. Berarti X min Y pangkat 3. Oke. Yang pertama harus dilihat itu adalah pangkatnya. Pangkat 3 berarti dia bentuknya 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Aku nulisnya ke ini ya. Kegedean ya. Gini dah. 3, 1 gitu ya. Oke, kita udah dapat nih. 1, 3, 3, 1. Yang kedua, cari tandanya. Jika tandanya positif, selalu positif. Tandanya negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Selang-seling ya. Berarti ini tandanya apa? Negatif ya. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Selanjutnya, pangkat X selalu turun dari pangkat tertinggi ke terendah. Berarti pangkat X nih berapa? Pangkat tertingginya 3 ya. Kok kehapus? Pangkat tertingginya itu 3. Berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Pangkatnya dari pangkat terendah ke pangkat tertinggi. Berarti Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Oke, jadi hasilnya berapa nih? Hasilnya itu adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat Y plus 3X Y kuadrat plus minus Y pangkat 3. Oke, selesai ya. Kan nomor 6. X min X plus Y pangkat 4. Nah, pangkat 4 ya. Berarti kita lihat 1, 4, 6, 4, 1 ya.
1, 4, 6, 4, 1. Oke. Tandanya positif ya. Kalau tandanya positif berarti selalu positif. Berarti di sini positif, 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 positif. Pangkat X selalu turun dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya ini ya, 4. Berarti berapa? X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Y itu pangkatnya dari terendah ke tertinggi ya. Berarti Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, Y pangkat 4. Jadi hasilnya berapa? X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 4X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Jadi kita dapat nih rumus ke 5 sama 6. Sekarang rumus ke-7 ya, terakhir. Sebelum lanjut ke materi yang lainnya. Nah, di rumus ke-7 kan berarti X min Y pangkat 4 ya, sama. Sekarang gak usah lihat deh, udah hafal kan? Yang pertama adalah lihat pangkatnya. 4 berarti 1, polanya berapa? 1, 4, 6, 4, 1. Pangkatnya itu membentuk pola angkanya ya. Pangkat membentuk pola angkanya. Kedua, tandanya ini minus ya. Berarti selang-seling, yaitu positif dulu. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Pangkat tertingginya itu 4. Ingat, pangkat tertingginya 4. Jadi pangkat X itu dari tertinggi ke terendah. Berarti X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Pangkat Y itu dari terendah ke tertinggi. Berarti Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, Y pangkat 4. Jadi hasilnya berapa? X pangkat 4 minus 4X pangkat 3Y tambah 6X kuadrat Y kuadrat min 4X pangkat X kali Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Oke, bisa ya? Gampang lah ya, gampang. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya ini aku mau sekilas aja ya, sekilas. Kalau misalnya kalian ketemu bentuk rumus ke-8 deh. Kalau misalnya kalian ketemu bentuk X kuadrat plus Y kuadrat. Kan masih ingat ya, rumus pertama itu kan dikurang ya. Kalau dikurang kan dia berarti ini. Berarti kan X plus Y, X min Y. Nah, tapi kalau X kuadrat plus Y kuadrat ini nggak bisa di ini ya. Dia harus didapatkan dari mengurangi bentuk yang ini. Yang rumus kedua. Mana rumus kedua? Nih ya, X plus Y kuadrat. X plus Y dikuadratkan, sorry. Jadi X plus Y dikuadratkan min 2XY. Kenapa? Karena X plus Y dikuadratkan berapa? X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, kalau misalnya dia dikurang 2XY, misalnya aku punya 1 apel gitu ya. 1 apel. 1 apel. 2 apel dikurang 2 apel. Jadi apelnya habis ya, sisanya ya X kuadrat plus Y kuadrat. Balik lagi kan, sama kan bentuknya. X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, makanya di ini, kalau misalnya kalian punya, misalnya diminta mencari X kuadrat plus Y kuadrat, kalian bisa pakai ini ya. Oke, bisa. Oke, sekarang kita coba latihan soal dulu. Latihan soal
aljabar. Oke. Nah, jangan takut-takut. Aku udah siapin beberapa soal. Yang pertama, soal nomor 1. Misalnya diketahui X plus Y itu sama dengan 12. Oke. Sedangkan X kali Y itu sama dengan 20. Yang ditanya itu adalah tentukan nilai X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini yang nomor 8 banget ya, yang baru banget kita jelasin. Nah, kita jawab nih. Jawab. Yaitu kan kita tahu nih nilai X plus Y nya berapa ya. Kan kita ini dulu ya, kan yang ditanya kan X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kita pakai rumus yang nomor 8. Oke, X plus Y dikuadratin dikurang 2XY. Nah, kita tahu nih nilai X plus Y itu 12. Berarti sama dengan 12 kuadrat min 2XY nya berapa? XY nya 20 ya. 20. Ya udah 12 kuadrat kan 144 ya. 4 dikurang 40. Jadi jawabannya itu adalah berapa? Iya, 104. Gampang ya. Oke, soal nomor 2. By the way, kalau misalnya kalian mau ikut join Zoom-nya atau Meet-nya, kita tiap hari Minggu malam ya. Jadi jangan lupa join. Oke, soal nomor 2. Misalnya diketahui X min Y sama dengan 5. XY sama dengan 6. Hitung. Masih sama nih rumusnya. Hitung X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, jangan bosan nih sama yang soal atau rumus yang ke-8. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X. Nah, tapi kalau minus gini gimana, Kak? Nah, kalau minus gini ada tipsnya, sama aja sebenarnya. Jadi di sini dulu aku ngejelasin dulu. Ya, jadi kalau misalnya X min Y kuadrat itu kan sama aja kayak X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, kalau aku mau dapetin nilai X kuadrat plus Y kuadrat, berarti kan tinggal X min Y kuadrat plus 2XY. Kenapa? Karena yang sebelumnya ini ya, yang tandanya negatif dia X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Kalau misalnya ditambahin 2XY, misalnya aku punya 2R minus 2 ditambah 2 ya. Ini kan sama aja kayak X kuadrat plus Y kuadrat juga. Jadi, karena di sini minus, di sini plus. Gitu. Oke, jadi bisa pakai yang bentuk ini kalau positif. Ya, kalau dianya positif berarti di sini negatif. Tapi kalau di sininya negatif, di sininya positif. Jadi kebayang ya? Kebayang. Nah, kita balik lagi ke soal nomor 2. Berarti ini aku kebawahin deh. Aku kebawahin ya. Yes. Oke. Berarti kita jawabnya berapa? X min Y kuadrat plus 2X. Berarti berapa? X min Y kan 5 ya. 5 kuadrat min plus ya, plus 2XY nya berapa? 6. Sama dengan 25 ditambah 12. 25 tambah 12 berapa tuh? Berarti 37. Oke, bisa ya. Gampang lah.
Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 misalnya aku punya diketahui X plus Y sama dengan 8, X min Y misalnya sama dengan 2. Nah, diminta hitung gitu ya. Hitung X kuadrat min Y kuadrat. Ini rumus berapa? Rumus yang pertama ya. Jadi X kuadrat plus, nih, X kuadrat plus Y kuadrat X pangkat 2 min Y pangkat 2 itu X plus Y X min Y. Berarti di sini sama dengan X plus Y X min Y. Berarti berapa? 8 dikali 2. Ya udah 16. Selesai. Gampang ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soal HOTS guys. HOTS, high order thinking skill ya. Nanti kalian kalau soal UTBK tuh biasanya soal-soalnya tuh soal-soal HOTS ya. HOTS. Jadi biar otaknya panas gitu ya. Biar otaknya panas gitu. Oke, soal nomor 4. Misalnya jika A plus B itu sama dengan 10 dan A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 58. Tentukan nilai AB. Wow. Tentukan nilai AB. Berapa nih AB-nya? Gitu. Nah, kita pakai rumus yang mana nih? Kita lihat nih, kalau kalian udah SMA, kalian harus belajar menghubungkan gitu ya. Ini kan kita dapat yang pertama diketahui A plus B itu 10. Yang kedua, kita diketahui A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 58. Yang ditanya itu adalah AB-nya. Dari semua rumus yang di atas, rumus mana yang paling mendekati ini gitu, yang mendekati pola ini? Rumus yang ke-8 ya. Nih, rumus yang ke-8. Karena kita tahu nih, dapat X kuadrat plus Y kuadrat, dapat. Terus X plus Y-nya juga ada, sama yang ada X-Y-nya ya. Ini yang anggapannya AB aja gitu. Tinggal ganti huruf lah, ganti variabel, oke? Jadi jawabannya gimana? Ya udah, bentuknya gimana tadi? A kuadrat kan plus B kuadrat itu sama dengan A X sih. A plus B dikuadratin min 2 AB ya, min 2 AB sama dengan berapa A? Ini kan 58 ya. 58 terus AB berapa? 10 ya. 10 kuadrat min 2 AB. Oke, ini biarin aja AB-nya dulu. Berarti 58 ini kan sama dengan 100 dikurang 2 AB. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti 2 AB sama dengan 100 dikurang 58. Berapa 100 dikurang 58? 42. Berarti AB-nya itu adalah 42 dibagi 2, yaitu 21. Berapa? 21 ya. Kok gini? 22 bagi 2 itu 21. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, sekarang soal nomor 5. Nih kita jadi penutup buat malam ini gitu ya. Ini soal HOTS juga ya. Soal HOTS. Jadi biasanya kalau UTBK itu soalnya soal HOTS ya guys. Jadi biar otak kalian panas. Jadi HOTS itu apa? HOTS itu high order thinking skill. Jadi harus bukan menghafal, bukan, tapi kalian harus paham konsep. Nah, jika A plus B itu sama dengan 7, terus diketahui AB sama dengan 10, tentukan A pangkat 3, wow, A pangkat 3, B pangkat 3. Hayo, kita
ini enggak belajar nggak A pangkat 3 B pangkat 3 dari rumus yang di atas? Enggak ya, enggak belajar. Tapi kita udah tahu polanya sebenarnya guys. Ya, kita udah tahu polanya dari sini. Nih. Ya, kita udah tahu polanya dari yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kita bisa jawab aja. Oke, karena kita udah tahu polanya, yaitu A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu sama aja kayak A plus B dipangkatin 3 dikurang nih 3AB. Coba mana sih? Kegedean aku nulisnya. 3AB kali A plus B. Wah, gimana tuh Kak maksudnya? Nah, kita balik lagi nih ke rumus yang keberapa ini? Pangkat 3. Nah, ini rumus yang ke 4 ya, rumus yang keempat. Nih X plus Y pangkat 3. Nah, oke, yang ini nih. Ya, jangan dadak lupa ya. X plus Y pangkat 3 itu X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3X Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, aku tulis ulang ya. Oke, ini warna biru deh. Ya, X pangkat 3. Oh, X pangkat 3 sih. X plus Y pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3 plus 3. Ingat ya, 1, 3, 3, 1. Jangan masih lupa lagi. 1, 3, 3, 1. Ini kan pangkat 3 itu 1, 3, 3, 1 ya. Jangan tiba-tiba lupa. Sedangkan tandanya positif, berarti positif semua. Terus pangkat X-nya itu dari tertinggi ke terendah. Pangkat 3 tertinggi ya, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Yang terendahnya berarti pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. Jadi berapa? X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat plus Y pangkat 3. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini kan kita dapetin ini ya, X pangkat 3 sama Y pangkat 3. Permasalahannya adalah ada ini nih. Ini harus kita buang. Kalau misalnya kita mau dapetin ininya doang, gimana cara buangnya? 3X kuadrat Y plus 3X Y kuadrat. Pola utamanya itu ada berapa? Pola utamanya dia ada 3, ada X, ada Y. Oke, dikali X plus Y. Oke, kebayang nggak? Ini kalau dikali, pulangnya kan jadinya 3X kuadrat Y tambah 3X Y kuadrat ya kan? Balik lagi ke sini kan? Sama aja kan? Nah, jadi kita udah dapat nih polanya. Oke, polanya yang ini ya. Oke, kita pindahin ke sini. Oke, jadi makanya yang ini dikurangi ini. Oke, paham ya asal usul rumusnya dari mana? Nah, kita tahu nih sekarang A plus B itu 7 ya, udah 7 pangkat 3 dikurang 3, AB-nya berapa? AB-nya 10. Terus A plus B ya udah 7. 3 kali 10 kali 7. Ini dulu deh. Berapa? 7 kali 7 49 kali 7 7 kali 9 itu 63 ya. Berarti 343 dikurangi ini 7 kali 3 21 10. Berarti sama dengan berapa? 133. Oke, kita dapat jawabannya. Ada ini aku ke bawahin. Kok nggak bisa? Oke. Nah, begitu. Nah, sudah selesai materi kita yang hari ini. Jadi
buat kalian yang belum catat, nanti tolong dicatat, dipelajari, karena sebelum kalian belajar eksponensial, belajar polinomial, belajar program linear, fungsi kuadrat, dan sebagainya, kalian harus paham aljabar dulu. Ibaratnya itu kalau belajar matematika itu kayak naik tangga ya. Kalau anak tangga pertama aja kamu gak bisa menapaki gitu ya, gimana mau mengalahkan integral misalnya. Integral itu ada contoh materi bab matematika yang susah gitu ya. Jadi kenapa banyak orang tuh bilang, kak aku pas belajar integral tuh aku gak bisa-bisa ya, apa aku bego gitu ya. Kadang tuh kamu bahkan dasarnya aja gak bisa, gimana kamu mau mengalahkan bos besar gitu ya. Jadi matematika itu step by step guys. Kalau kalian dasarnya aja gak kuat, nanti kalau ketemu musuh-musuh yang lebih kuat tuh bakal mati ya. Ibaratnya karakternya kalau main games tuh gak bakal survive gitu. Oke, sampai di sini dulu.